Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Bunga, mahasiswi Prodi Akuntansi dari Universitas Dian Nusantara, Kampus Tanjung Duren, Jakarta Barat. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 April, kita sudah memperingati Hari Bumi. Nah, biasanya di momen kayak gini, ada aja situasi kayak atau tiba-tiba jadi lebih rajin, ikut gotong royong, hemat listrik, hemat energi, atau posting soal lingkungan. Nah, dan itu sebenarnya bukan masalah teman-teman, justru merupakan hal yang baik. Tapi seringnya hal-hal seperti itu cuma terasa di momen-momen tertentu aja. Besoknya pelan-pelan ada yang balik lagi ke kebiasaan sebelumnya. Padahal nih, kalau kita pikir-pikir, bumi itu nggak cuma butuh kepedulian yang cuma muncul di hari tertentu aja. Karena menjaga lingkungan itu tuh bukan soal suatu hari, tapi soal apa yang kita lakukan setiap harinya. Dan seringnya itu bukan dari hal yang besar terlebih dahulu teman-teman, tapi dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Termasuk dari sesuatu yang kelihatan sepele seperti sampah. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai hal yang sering kita temukan sehari-hari, yaitu sampah. Oke, sebelum itu coba deh kita renungkan sejenak. Dalam satu hari kita buang berapa banyak sampah sih? Mulai dari plastik bungkus makanan, botol minuman, tisu, dan lain-lain. Kelihatannya sih kecil ya, tapi kalau dikumpulkan terus-menerus, sampah-sampah ini nggak akan hilang teman-teman, dia hanya berpindah tempat. Nah, di video ini aku juga mau mengajak kita semua untuk mengenali lebih dekat bagaimana sih kebiasaan kecil kita sehari-hari sebenarnya berdampak besar terhadap masalah sampah. Dan tanpa sadar, kita sering jadi bagian juga dari itu teman-teman. Oke, poin yang pertama, realitas sampah. Kalau melihat di sekitar kita, sampah itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangin aja satu hari di sekolah, di kampus, di tempat kerja, saat jam istirahatnya banyak yang membeli makanan dan minuman kemasan. Setelah selesai, bungkusnya langsung dibuang. Awalnya masih terlihat biasa aja, tapi semakin lama tempat sampah semakin penuh. Sebagian sampah mulai menumpuk, bahkan ada yang akhirnya dibuang sembarangan. Nah, beberapa jam kemudian baunya pun mulai kita rasakan, dan begitu juga dengan lingkungannya menjadi kurang nyaman. Dan kalau kita perhatikan, itu semua bukan karena satu orang teman-teman, tapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan dan waktu. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis sampah. Jadi secara umum sampah itu terbagi menjadi dua jenis yang berbeda. Yang pertama ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, untuk sampah organik ini sendiri merupakan sampah seperti sisa makanan atau daun yang bisa terurai dengan cepat. Dan ada juga sampah anorganik, contohnya seperti plastik, botol, styrofoam, yang dimana butuh waktu yang sangat lama untuk terurai. Nah, masalahnya nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sering sekali mencampurnya menjadi satu. Misalnya, sisa makanan dibuang bersamaan dengan plastik dalam satu tempat. Akibatnya apa? Sampah organiknya pun jadi sulit untuk diolah teman-teman, dan sampah plastiknya jadi kotor, sehingga sulit untuk didaur ulang. Nah, dari sini kelihatan nih bahwa masalahnya itu bukan cuma soal membuang sampah, tapi juga bagaimana kita memperlakukannya. Oke, selanjutnya mengenai dampak sampah. Jadi, sampah jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya itu bisa langsung terasa. Entah itu lingkungan kita menjadi lebih kotor, bau sedap yang mulai muncul, dan bahkan bisa mengundang serangga dan juga penyakit. Coba kita lihat aja deh dari kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini saat musim hujan. Ada sangat banyak sekali selokan yang tersumbat karena sampah plastik. Awalnya mungkin terlihat sepele, tapi ketika hujan deras, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Akibatnya, air meluap dan menyebabkan banjir. Nah, ini tentu bikin kita bete ya teman-teman. Nah, selain itu, sampah plastik yang terbawa air bahkan bisa sampai ke sungai dan juga laut teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di laut kan ada ekosistem tuh. Di sana beberapa makhluk hidup bisa mengenali plastik sebagai makanan mereka dan akhirnya mengkonsumsi mikroplastik tersebut. Nah, mengkonsumsi mikroplastik seperti ini tuh tentunya bisa membahayakan mereka teman-teman, terlebih manusia. Yang lebih mengkhawatirkan, plastik itu tidak mudah terurai teman-teman. Sampah yang kita buang hari ini bisa tetap ada sampai puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Terus solusinya apa? Oke, jadi sebenarnya tidak perlu langsung melakukan hal besar teman-teman. Kita bisa memulai sebenarnya dari kebiasaan sederhana. Misalnya mengurangi penggunaan plastik dengan hal-hal kecil yang realistis, seperti membawa botol minuman sendiri, menggunakan tote bag saat berbelanja, atau membawa kotak makan sendiri. Hal ini kita lakukan agar terus-terusan tidak menggunakan kemasan sekali pakai seperti plastik, bungkus nasi, dan lain-lain.
Nah, ada juga hal lain yang bisa kita lakukan teman-teman, misalnya mengumpulkan botol-botol bekas seperti kemasan skincare, body care kita yang tidak langsung dibuang tapi disimpan terlebih dahulu. Sekarang juga sudah ada loh teman-teman program pengelolaan sampah seperti dari komunitas Waste for Change. Nah, komunitas ini membantu supaya sampah tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Teman-teman bisa cek Instagramnya ya di sini, di mana fokus program mereka itu di pelestarian lingkungan dan pemilihan sampah yang kita kumpulkan dan kirimkan untuk kemudian dipilah dan dikelola sebagian untuk didaur ulang. Sebagiannya juga diproses dengan cara yang lebih aman untuk lingkungan. Nah, dengan begitu, jumlah sampah yang menumpuk pun bisa perlahan-lahan berkurang. Otomatis, dampak pencemarannya juga bisa ditekan dong. Jadi, dari kebiasaan kecil seperti tidak langsung membuang kemasan, sebenarnya kita sudah ikut berkontribusi loh ke hal yang lebih besar. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, kebiasaan seperti ini juga tanpa sadar bisa membantu kita lebih hemat dalam pengeluaran. Apalagi seperti yang sempat ramai dibahas, harga plastik belakangan ini tuh sedang mengalami lonjakan yang lumayan tinggi. Jadi, selain kita membantu mengurangi sampah, kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang sekali pakai yang makin lama harganya makin naik. Oke, kemudian sekali lagi biasakanlah untuk memilah sampah teman-teman. Kita pisahkan antara sampah organik dan anorganik agar lebih mudah untuk diolah dan tidak tercampur. Selain itu, mari kita membuang sampah pada tempatnya dan pastikan sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, yang paling penting, ini semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena perubahan itu tidak harus menunggu semua orang. Cukup dimulai dari satu kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten. Dan lakukanlah itu semua demi diri kita sendiri juga teman-teman. Kalau dipikir-pikir, hal kecil yang kita lakukan tiap hari itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar loh dari yang kita kira. Seperti yang disampaikan James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits, perubahan besar itu bukan datang dari langkah besar yang sekali dilakukan, tapi dari perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dari awal mungkin terasa sepele, bahkan mungkin gak terlihat tuh hasilnya. Tapi jika kita melakukan hal tersebut secara konsisten, perlahan-lahan akan terkumpul dan menghasilkan perubahan yang besar. Nah, itu juga berlaku tuh untuk bumi kita. Kebiasaan kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, atau membawa barang pakai ulang mungkin terlihat sederhana. Tapi jika dilakukan terus-menerus, itu bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Oke, sekarang pertanyaannya, kita mau tetap jadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi? Tidak harus langsung sempurna teman-teman, yang penting kita memulai dulu saja bersama-sama. Karena sekali lagi, perubahan yang besar itu selalu dimulai dari hal-hal kecil. So, pilihan ada di tangan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.